Yes. Halo, selamat siang Sobat KSI. Balik lagi di hari Selasa. Ya, rehat bareng KSI. Ini masih cek-cek sinyal dulu ya. Masih tunggu-tunggu sebelum nanti jam 12 pas. Kita akan isi dengan rehat bareng KSI-nya. Bentar ya. Gimana nih kabarnya? Mudah-mudahan dimanapun berada. Halo, tetap sehat ya. Mau lagi kerja di luar, di rumah, protokol kesehatannya tetap harus dijaga. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai bareng foundernya KS Bana MOC. Kali ini dengan topik yang dingin-dingin, ya mirip sama udara belakangan ini yang dingin-dingin juga. Halo, Sudah ada. sudah hadir. Sudah hadir. Gimana kabarnya hari ini? Wah, ini buffering, Pem. Yang mana Agak nih, buffering ininya, saya internetnya. Femi di Oke, sini ya? iya, iya. Kayaknya. Oh, mau tahu dulu. Buffering lagi nih. Sambil nunggu Femi. Nah, udah nih, beres nih. Kok di sini malah yang buffer yang di sebelah sana tahu? Oh iya, coba, betulin dulu. Bener nggak coba ini? Coba. Oh, ini bener kok, wifi Oh, bawah. bener. Ya udah, berarti masih kenalan. Oke. Nah, Gimana iya Islamabad betul. makin mendingin kah? Depok udah kayak Mendingin. puncak soalnya. Makin Iya, mendingin. iya betul, ini mendingin karena pagi ini hujan dari semalam gitu. Oh. Dan kemarin ngobrol sama Mbak si babysitternya Ali, kalau di Islamabad itu hujan es batu katanya udah biasa, dia bilang gitu. Oh my. Tapi ini masih hujan air sih, belum belum yang sampai hujan es batu gitu. Belum es batu ya. Jadi ya ntar Jadi bawa ini ember biar sekalian bikin es teh ya. siapin siapin sirup marjan dong. Iya, Kalau es batu kebayangnya. ada-ada aja. Iya benar, sirup majan. Ya, Ini tadi gak ada udah tapi. sapa-sapa, sekarang udah ada Oke, tadi. betul. Iya. Ada Bapak Sekarang Tony Gunawan, Bapak Maulana Hasan, ya. buat yang lagi santai-santai ya, biar karena sengaja nih jamnya jam santai, jam istirahat, jadi sambil makan, sambil tadi selesai sholat, dengerin obrolan-obrolan santai ala KSI. Kalau ya bilang, aduh, nggak sempet Hmm, nih, tenang aja. Nanti akan ada di IG live kita, IGTV ya maksudnya, akan ada di IG live kita. betul. Jadi nggak usah takut ketinggalan.
Oke, kali ini episode kedua sesuai bahasan yang sudah mendingin-dingin. Kita mau ngomongin gunung es. Tapi sebelumnya Right. kenalan nih, kalau dari kemarin, kalau pekan Tuh. lalu ditemenin sama, saya manggilnya kakak-kakak aja biar masih berasa muda. Kalau minggu kemarin sama Kak Santi, hari ini sama Kak Femi. Eh. Jadi saya Femi, part of KSI team ya, di Mm. amanahinya di apa? Creativity and Innovation Director, weh, keren banget Eh. itu. Mudah-mudahan bisa bisa benar-benar membuat inovasi bagi konseling satir Indonesia. Ya, kali ini Amin, balik amin, lagi amin, amin. sama founder Mm. kita, Kakak Mira Baibana. Kita beneran Oke, kakak langsung adik aja deh. kelas gitu ya dari dulu Iya, ya. biar kayaknya masih hari kemarin gitu. Ya sih Ini hari ada hubungannya kemarin. sama gunung es, jangan-jangan belum menerima keadaannya. Oke, kita hari ini mau Oke, ngobrolin si gunung es nih. Mau dari mana kita oke. ceritanya? Mungkin cerita dulu gunung es itu apa gitu kali ya. Siap, Terus kok bisa ada kaitannya sama gunung es gitu. Mungkin itu dulu aja kali ya. Habis itu kita tanya-tanya apakah yang ikut live di sini sudah pernah belajar pendekatan satir terapi belum gitu ya, satir model apa belum. Iya. Begitu. Oke. Jadi kenapa di dalam satir itu yang salah satu yang jadi ininya ya, bahannya adalah metafora gunung es. Betul. Sebenarnya apa sih si gunung Betul. es ini? Fem ini kayaknya sorry sebelum mulai Femi pakai fan ya, ada guruk 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 gitu bunyi. Oh, ada ini Nah, ya. ini kayak bunyi Ada. angin masuk, sorry. Siap, siap. Karena dari tadi tuh bunyinya ini apa ada waktunya gitu. Guruk 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 terus Oh. dia terus guruk 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 iya. Iya iya. Kan ini mencerminkan gunung es gitu ya, lagi berlayar di apa namanya di Titanic di laut gitu di ya. Jadi laut. Iya biasanya benar-benar. biasanya biar outdoor gitu. Iya betul 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 betul. Nah, Oke. kenapa satir Kenapa ada? ada gunung es? Ya itu sebetulnya nggak dari satir langsung gitu ya, nggak dari Virginia satir langsung, tapi lebih kepada karena satir ini tipenya ya waktu dia hidup tuh dia sukanya langsung mempraktekkan dan tidak banyak membuat metodologi gitu untuk pendekatannya dia gitu. Jadi dianggap gitu ya, dianggap oleh orang-orang pendekatan ini sulit untuk diikuti dan hanya berhasil itu karena si satir ini karakternya, tipenya adalah orang yang hangat gitu ya, orang yang friendly, orang yang menyenangkan, yang kalau deket dia aja atau kalau ngelihat dia ngomong aja udah happy gitu bawaannya tuh udah ikut udah nyaman gitu. Nah, si pengikutnya, bukan pengikutnya ya, muridnya gitu. Pengikut tuh kayak apa gitu, partai apa gitu ya. Aliran apa gitu. Iya benar. Nah, muridnya satir ada yang deket gitu ya, ada beberapa yang deket seperti John Benman, terus Maria Gomori gitu ya, Jane Gerber gitu, dan mereka tuh kemana satir pergi gitu ya, atau kemana satir ngasih training gitu, mereka selalu ikut dan jadi seperti teman dekat gitu buat satir. Dan mereka waktu itu pernah satir itu bikin satu kelas training gitu ya yang lamanya tuh 1 bulan gitu, bayangin. Jadi mereka tuh training 1 bulan gitu, apa aja isinya ya kan. Nah dari pengalaman training itu lebih kepada John Benman, Maria Gomori dan Jane Gerber ini mereka nulis buku namanya The Satir Model gitu ya. Wah itu bukunya ada di sana, harusnya aku tunjukin ya. The Satir Model ini di dalam buku itu ya, jadi buku The Satir Model ini terbit justru 3 tahun setelah Satir meninggal, tapi ditulisnya itu sebelum Satir meninggal ya, bareng dengan Satir gitu. Dan di buku itu ada metafora gunung es gitu ya. Jadi
kalau buku satir yang sebelumnya kan ada namanya The New People Making gitu ya, Conjoint Family Therapy gitu. Itu nggak ada gambar gunung es tuh di situ. Dia Oh, belum cuma ada lebih tuh ya. kepada iya, dia lebih kepada menjelaskan relasi antara anak dan orang tua tuh seperti apa. Dan bukunya tuh tebel, nulisnya tuh bahasanya kayak kalau baca tuh kayak kayak novel gitu. Jadi nggak metodologis gitu. Bercerita ya, karena dia tadi bilang lebih Bener, ke pribadinya dia yang hangat gitu ya. Jadinya emang betul, betul. bercerita gitu. Betul. Dan apa namanya? Jadi satir itu lebih ke oh ini Dok Ada An, doan. halo Dok An. Iya, Dok An ikut. Nanti kita bikin ini IG Live sama Dok An ya. Iya. Konseling satir Indonesia. Oke, terus John Benman sendiri di buku yang berbeda namanya The Application of Satir Model, dia menulis satu bab gitu ya, di mana dia membahas bahwa dia terinspirasi dari teori gunung esnya Freud gitu, bahwa awalnya gunung es ini muncul karena diskusi lah ya, diskusi antara satir John Benman, Jane Gerber, Maria Gomori untuk membuat teori satir nih lebih metodologis gitu, menggambarkan dinamika internal manusia itu seperti apa. Nah, kalau teori gunung es Freud itu kan lebih kepada id, ego, superego gitu ya. Terus ada conscious, subconscious, unconscious gitu kan, yang intinya seperti itu. Nah, kalau gunung es satir dari John Benman-nya sendiri di buku The Application of Satir Model, dia tulis dia menambahkan gitu ya, sepakat dengan beberapa apa namanya koleganya tadi ya, dalam yang penulis The Satir Model itu, untuk menambahkan layer-layer gitu. Jadi supaya nggak sama banget, karena kan hanya terinspirasi ya dari Freud gitu. Menambahkan layer-layer seperti misalnya perasaan, persepsi gitu ya, apa namanya harapan, dambaan, dan self gitu. Nah, sehingga jadilah bentuk gambar apa namanya metafora gunung es ini di buku The Satir Model gitu. Dan yang mau lihat tahu dulu nih Dal. Yang mau lihat iya ada ya, ada ya. apa? Yang mau lihat tadi gunung metafora gunung esnya, gambarnya bisa langsung ke itu nanti ke apa? Ke timelinenya KSI ya. Postingan kita udah ada tuh apa gambar si gunung es. Lanjut lanjut. Oke, sip, sip. Oke, nah jadi ada gambar gunung es, dan gunung es yang ada di timeline KSI adalah gunung es yang lebih lengkap, di mana ada pengaruh, ada nilai yang ditanamkan, yang dimasukkan, yang sesuai dengan apa namanya, yang mungkin ditambahkan gitu ya oleh Bapak Sukirno Taryadi gitu. Jadi Bapak Sukirno Taryadi ini adalah orang yang pertama kali belajar tentang satir langsung dari Benman gitu ya, langsung dari Mr. Warren Tan, dan dia menambahkan layer spiritualitas gitu ya, sebagai satu hal yang berbeda daripada layer self gitu ya. Saya pernah, waktu saya ke Kanada, saya pernah tanya langsung sih sama John Benman gitu ya, ini kalau di Indonesia kita tambahin layer spirituality, sebenarnya apa sih beda self sama spirituality gitu. Tapi jawaban Benman ini, kalau saya sih ngelihatnya beda value aja ya, beda value tuh maksudnya John Benman dan apa namanya Satir Pasifik gitu ya, yang tempat John Benman ini memberikan training setelah Satir meninggal, itu dia berpendapat bahwa spirituality itu ada dalam self gitu. Jadi tidak perlu ditambahkan level spirituality. Tapi saya melihat dari nilai yang ditambahkan oleh Pak Sukirno pun, kalau spirituality dibedakan menjadi satu lapisan yang lebih dalam, itu juga apa namanya sebetulnya sama gitu ya. Kalau di luar negeri atau misalnya John Benman membahas spirituality itu dalam layer self, kalau ini kita membahas spirituality sebagai satu layer yang lebih dalam gitu. Sebenarnya saling melengkapi aja sih gitu. Jadi apa namanya lebih, kalau ada layer spirituality tambahan, menurut saya jadi membantu juga kalau kita urut kacang gitu ya, kalau sebutannya atau bahasa yang dikatakan yang dipakai Dokan, urut kacang atau urut lapisan gitu ya, kalau saat mengecek diri, iya dari atas sampai ke bawah gitu, dan sampai ke yang lebih dalam gitu ya, dan apa jadi lebih mudah untuk
untuk apa namanya mengecek ini sudah ditanya belum ya, ini sudah ditanya belum ya gitu. Kalau spirituality di dalam self itu kayak apa ya, kayak berbayang atau kayak 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 layer di dalam layer gitu ya, betul. Jadi menurut saya lebih mudah dalam gambaran gitu, dalam apa namanya dari sisi penggambaran gitu. Dan maknanya juga kan kalau apa namanya menganggap bahwa spiritualitas itu hal yang lebih mendalam daripada hanya sekedar self gitu. Jadi itu cerita awalnya kenapa ada metafora gunung es gitu. Dan munculnya di buku The Satir Model ditambah dari Pak Sukirno tadi. Gitu. Jadi akhirnya setelah ada si metafora gunung es ini di Satir Model itu akhirnya dia ditempatkan sebagai apa tuh? Sebagai salah satu teknik ya sebetulnya awalnya sih hanya gambaran gitu ya, gambaran dinamika internal manusia bahwa setiap orang itu punya apa yang terlihat gitu ya, yang terlihat di permukaan perilaku orang gitu ya, itu hanya dikatakan 10% dari yang sebenarnya terjadi di dalam dirinya gitu. Makanya digambarkan kan gunung es, ada bagian yang di atas permukaan air gitu ya, ada bagian yang di bawah permukaan air. Nah, yang di atas permukaan air itu hanya sekitar 90%, di mana maksudnya adalah kita jangan menjudge orang dari perilakunya dulu gitu. Mungkin perilakunya ini ada motivasi mendasar atau motivasi mendalam yang dirasakan yang kita nggak tahu gitu. Nah, ayo kita korek gitu. Ayo kita cek lebih dalam lagi. Ayo kita gali gitu ya. Ayo kita apa namanya mencari tahu gitu ya apa yang terjadi di balik perilaku yang ditampilkan gitu, di balik gerak-gerik gestur tubuh gitu ya yang dilakukan gitu. Tapi berarti gitu, kan, jadi tapi kalau bilangnya mengorek dan menggali kan kayaknya terkesannya cuma buat others gitu ya, buat orang lain gitu ya. Sebenarnya kan si kitanya gitu ya, si sayanya sendiri ini masing-masing kondisi gunung es itu memang ada gitu kan ya, kayak sekarang nih senyum-senyum tapi sebenarnya sebenarnya sedang merasakan apa, siapa yang tahu gitu kan ya. Betul walaupun gerak-gerik itu apa namanya 10% gitu ya, kadang orang kan berasumsi kan melihat perilaku, melihat gerak-gerik gitu. Kalau tidak disadari mungkin dapat diekspresikan apa adanya ya. Misalnya orang lagi nggak apa namanya nggak bersemangat ya, tentu gerak-geriknya nggak lincah gitu ya. Walaupun muka bisa senyum gitu ya, tapi orang bisa tahu ya ini ada yang beda ini gitu kan. Tapi kalau misalnya di fake pun gitu ya, di apa namanya dipalsukan pun juga masih kelihatan sih sebenarnya, masih ketahuan gitu, masih ada yang seberapa bisa ini sih orang membohongi gitu ya, bukan membohongi, menampilkan yang seharusnya, bukan membohongi, lebih pada karena ada peran, ada tuntutan di mana dia harus tampil selalu cerah ceria gitu ya, selalu senyum, selalu happy gitu ya, mungkin ada nilai-nilai tertentu. Nah, itu tuh nilai-nilai tertentu itu masuk di dalam. Iya. Jadi motivasi dibalik itu. Pastinya kalau kelihatan cemberut, kalau kelihatan menampakkan yang dirasa, nanti dikiranya bisa kena sampai ke kurang bersyukur loh ya. Iya, benar. Betul. Si konsep metafora gunung es ini nggak hanya berlaku di konseling aja gitu ya. Nggak hanya berlaku untuk sesi konseling, nggak hanya berlaku untuk terapeutik gitu. Tapi kalau untuk memahami kondisi diri, untuk akhirnya tujuan akhirnya bisa meregulasi diri ya, apapun situasinya. Betul. Mengenali bagian-bagian diri yang sebelumnya itu dihindari untuk dikenali gitu ya. Karena itu kan bagian dari diri kita
tapi kadang kita anggap sebagai sebuah hal yang menghambat lah gitu. Kayak misalnya perasaan gitu ya. Kalau kalau marah tuh nggak boleh, kalau sedih tuh nggak boleh diliatin gitu kan. Padahal kita punya perasaan itu, tapi kita ada hambatan, ada nilai-nilai tertentu yang menghambat kita untuk merasakan itu atau untuk mencari arti. Sorry. Oke. Nah, gitu. Jadi ada banyak layer sih yang nanti akan kita bahas ya. Berarti udah masuk nih sebenarnya si gunung es itu sebenarnya. Yang paling kelihatan kan tadi kita ngomongin terus ya si perilakunya tuh ya. Perilaku, betul. Perilaku dan apa namanya? Ada gunung es baru ya yang menambahkan fisiologis gitu. Jadi fisiologis itu nggak kelihatan tapi bisa dirasakan oleh orang tertentu, oleh orang itu gitu, oleh orang tersebut gitu. Jadi fisiologis tuh ini apa namanya, keadaan internal tubuh gitu ya, kondisi kondisi yang berkaitan dengan tubuh gitu. Jadi kayak misalnya keringat dingin, deg-degan, terus sakit perut gitu. Jadi itu tidak mempengaruhi perilaku tapi bisa dirasakan gitu. Ya ada kaitannya sih sama perilaku ya, tapi perilaku kan lebih kepada tindakan-tindakan. Kalau ini lebih kepada sensasi tubuh gitu, fisiologis tuh. Nah, dan ada yang menambahkan itu, saya lupa siapa gitu, tapi dia buat satu gunung es yang lebih komprehensif gitu, menambahkan aspek fisiologis. Menurut saya sih oke juga ya, karena di CBT gitu ya, di pendekatan CBT itu kan dia punya 4 pilar. Dia pilarnya adalah emosi, kognisi, fisiologis, sama perilaku gitu. Nah kalau satir lebih banyak gitu. Lebih lengkap gitu kalau menurut saya gitu. Betul. Nah, tadi kan apa perilaku, lalu di garis ada yang menambahkan fisiologis juga. Lalu di garis gunung es itu ada yang namanya, atau garis air gitu ya, ada yang namanya stansi. Stansi itu adalah cara orang menghadapi sebuah kejadian, namun cara ini menjadi satu masalah buat orang itu gitu, karena yang jadi masalah itu bukan kejadiannya tapi cara menghadapi atau cara melihat, mempersepsikan, memaknai satu kejadian ini jadi sebuah masalah. Sebenarnya masalah sebenarnya adalah itu gitu, pola pikir gitu ya, tindakan juga yang berkaitan dengan cara memaknai gitu, cara menghadapi segala sesuatu yang dianggap sebagai masalah gitu. Cara dia juga untuk survive ya dari masalah itu. Betul, gitu. Betul. Karena itu memang apa namanya, survival style gitu ya. Kalau di buku The Satir Model dibilang kita itu secara alamiah berusaha untuk tetap survive dalam hidup ini gitu ya. Jadi ada yang caranya dikatakan oleh satir itu sebagai placating ya. Placating tuh yang mengalah gitu ya, yang mengorbankan diri, yang diri sendiri. Untuk bagian ini kita punya episode 3 besok. Ya, oke. Jadi ini aja ya, garis besar aja gitu ya, garis besar aja. Ini kayaknya minggu depan ya jadwalnya ya. Benar, karena soalnya kalau bahas instansi sendiri aja itu udah banyak, benar. Banyak, terus serunya, terus akhirnya makin cinta nanti sama satir. Makin oh iya ya gitu ya, jadi makin kayak ntar aha momennya juga bisa dapat, dan mungkin nanti sobat KSI kan akhirnya nanti jadi makin merapat ya. Betul, makin ingin berkenalan dekat gitu, karena kan salah satu kemarin tujuan udah di pertama KSI ada itu ya, itu tadi kan ya, pingin jadiin satir ini juga part of lifestyle di Indonesia gitu. Lanjut, iya, betul. Substansi cara orang menghadapi masalah. Oke. Perlu disebutin nggak, stansi ada 4 gitu, tapi nggak
tetap disebutin, tapi entar aja arti-artinya. Nggak usah dibahas, Biar ya oke. penasaran. Jadi stansi atau cara orang menghadapi masalah, cara dia survive gitu ya secara alami, dan hasil dari dia belajar relasi dengan orang tua itu ada 4. Yang pertama placating, yang kedua blaming gitu ya, blaming itu menyalahkan orang lain gitu ya, lalu ada super reasonable gitu ya, selalu ingin terlihat pintar. Jadi kalau orang backgroundnya buku gini gitu ya, itu bisa jadi dia super reasonable gitu. Lalu Iya, ada irrelevant. Perhatiin deh kalau Zoom gitu, dia pilihnya yang buku-buku gitu. apa? Ya, ya. Hmm, Bukunya sampai yang tinggi banget, padahal itu foto benar. background sengaja nyari. Iya. Ya itu. Atau emang beneran punya gitu, atau emang beneran punya. Itu kalau saya kan ini buku resep gitu. Buku resep. Aduh, terus oke, yang keempat adalah irrelevant gitu ya. Irrelevant tuh lebih kepada yang apa namanya, selalu menganggap hidup ini adalah lelucon gitu ya, bercandaan terus gitu. Tapi bercandaan udah nggak pada tempatnya ya, udah mulai nggak sehat gitu. Jadi itu stansi. Nah, itu stansi kan garis air tadi, di bawah itu ada namanya perasaan gitu ya. Ada namanya perasaan. Oke. Kalau Femi sendiri, nah perasaan biasanya kira-kira yang banyak dikenali itu apa aja sih? Kira-kira. Perasaan biasa aja. Iya benar Kalau ya, orang sebelum kalau ditanya. karena kayaknya setiap hari setiap saat ya itu ya, kalau kita udah sering ngobrol tentang si autopilot itu, akhirnya ya udah gitu, hari ini ya datar-datar aja, biasa aja gitu, karena tadi apa autopilot gitu kan, serba otomatis. Benar. Benar, serba otomatis dan perasaan diabaikan kan, ditekan. Karena perasaan ada kaitannya dengan perilaku kan. Apa bagaimana kita berperilaku itu sebetulnya atau dikendalikan sama perasaan kita kan. Dan ntar ada juga kaitannya dengan layer yang lebih dalam lagi, persepsi namanya. Tapi untuk perasaan itu memang orang jadi menekan perasaannya gitu ya, jadi tidak menghiraukan, jadi mengabaikan perasaannya karena nanti dia jadi lumpuh ya, lumpuh dalam arti nggak bisa beraktivitas gitu ya kan. Contohnya kalau misalnya dalam kasus orang-orang depresi ya, yang fokus, yang sebetulnya kalau dilihat secara positif gitu ya, dia sangat peka terhadap perasaan yang dirasakan, sehingga akhirnya jadi tidak mampu untuk beraktivitas gitu karena terlarut dalam perasaan yang dirasakan, yang jadi fokusnya dia gitu. Betul. Nah, Yang jadi lainnya nggak kelihatan ya jadinya ya. betul, betul. Yang lebih dominan berasa tuh lebih ke perasaan-perasaan sedih gitu ya, perasaan-perasaan marah. Nah, itu dan takut sebetulnya. Jadi gabungan dari 3 perasaan itu dan intens gitu ya, dan berlangsung lama, udah nggak hanya sehari 2 hari gitu ya, tapi lama gitu, sehingga makin membuat orang tersebut nggak bisa beraktivitas. Nah, ini jadi ada kaitannya juga dengan kemampuan untuk mengenal perasaan gitu. Kemarin kan kita sempat bahas, ada penelitian dari Demiralt gitu ya, Emre Demiralt, dia bilang kemampuan orang untuk mengenali berbagai macam perasaan gitu ya di dalam satu. Jadi kan kadang perasaan tuh campur-campur ya. Tapi kalau orang bisa mengenali campur-campur perasaan yang campur-campur itu, bisa mengkategorikan ini apa gitu ya, gabungannya itu akan meningkatkan kualitas hidup orang gitu ya. Jadi maksudnya akan membantu orang untuk lebih sehat secara emosi gitu. Atau lebih dapat meregulasi emosi. Karena kalau kita tahu ini perasaan apa aja, kita bisa men-track gitu ya. Track tuh artinya menarik pertanyaan gitu ya, atau menyimpulkan, atau lebih kepada menggali gitu ya, memetakan apa yang membuat saya merasa seperti ini. Ada kejadian apa sih? Misalnya ada
perselisihan dengan orang lain misalnya gitu. Apa dari perselisihan ini yang bikin saya merasa seperti ini gitu? Apakah tingkah laku orang tersebut, apakah kata-kata orang tersebut gitu. Nah, kalau bisa ditarik lebih jauh seperti itu, maka perasaan ini jadi ada manfaatnya gitu ya. Jadi tugasnya untuk memberikan informasi, untuk menyampaikan informasi kepada kita atas apa yang terjadi sebelumnya. Jadi apa namanya, purna gitu tugasnya gitu untuk dirasakan gitu. Karena kan perasaan ini ya nggak hanya dirasain aja ya, pasti ada sesuatu kan di balik itu. What we have to do gitu kan. Karena kaitannya dengan survival tadi kan, what we have to do gitu. What should we do gitu. Dengan kejadian ini. Nah, perasaan tuh kayak alarm gitu, kayak termometer. Kalau satir tuh bilangnya kayak termometer gitu. Termometer tuh ya kalau suhunya panas gitu ya, suhu badan panas kan kita tahu dari termometer ya, nggak cuma megang gini doang gitu kan. Gitu. Iya. Betul. Nah, orang kebanyakan nggak terlalu sadar nih bahwa kalau apalagi yang biasa ngomong biasa aja gitu ya, nggak terlalu sadar kalau pertama dia punya perasaan dan perasaan ini ada mungkin dirasakan ada banyak gitu ya, ada beberapa perasaan sekaligus gitu, mungkin orang nggak terlalu sadar akan itu. Nah, satir ini kayak mengajak yuk kenal sama perasaan sendiri gitu, daripada direpress, daripada ditekan, diabaikan aja gitu ya, hidup kayak zombie gitu ya. Jalan iya, bukan tidak berperasaan ya, lebih kayak apa namanya, punya perasaan tapi dimatiin gitu, dimatiin. Dan apa namanya, jadi nggak nyampe tadi pesennya ya kan, kenapa kita merasakan sebuah perasaan atau beberapa perasaan sekaligus. Karena itu ya, maksudnya fenomenanya itu kalau orang menyampaikan perasaan itu satu lemah gitu kan. Terus apalagi sekarang ada istilah baper, bawa perasaan. Nah, akhirnya kan jadi seolah-olah ya tadi perasaan itu bukan sesuatu buat dirasain. Apa ya jadinya? Benar, benar, Ya, benar. keseringan di-ignore gitu ya, akhirnya si alarm ini dan Betul, tadi tanda betul. bahaya nggak didengerin, akhirnya jeng jeng ketika ada Iya, tahu-tahu meledak gitu ya. Murka tahu-tahu. Udah nggak pakai ini dulu, apa ya, nggak pakai tanda-tanda awal dulu ya, langsung meledak. Begitu, betul. Dan saya melihat orang tidak menghargai sebuah proses berkaitan dengan perasaan ya. Maksudnya kalau baper itu kan ya awalnya orang harus kenal dulu perasaannya gitu ya. Di saat orang mengenal perasaannya dan mengekspresikan itu udah langsung dijudge gitu. Jadinya orang tidak sampai kepada proses berikutnya di mana dia meng-acknowledge ya, menyadari bahwa dia punya perasaan ini ternyata tersakiti karena sebuah perilaku gitu ya, dan bisa juga dijadikan sebagai alat untuk memanipulasi orang lain kan sebenarnya, yang suka ngomong baper gitu, atau gaslighting ya, ada sebutan gaslighting kan. Benar, jadi gaslighting itu lebih kepada orang membuat kita ya, orang lain membuat kita meragukan perasaan kita sendiri gitu. Karena orang lain tersebut memanipulasi kita. Nah, itu dia. Jadi, kita harus percaya sama apa yang terjadi atau dinamika internal kita sih, supaya orang lain tidak mengambil keuntungan gitu ya, atau apa namanya ya, berelasi dengan tidak baik lah dengan kita gitu. Jadi kita punya boundary gitu, punya batasan lah dalam berelasi gitu. Ini pakai kata-katanya susah mulu ya dari tadi. Ya. Tapi ini ntar bisa jadi kita bahan obrolan kita selanjutnya nih tentang si baper-baperan ini, gitu kan? Boleh. Karena ini fenomenanya juga akhirnya jadi bergeser ya, orang apa maksudnya, jadi sekarang tuh nggak peduli perasaan orang lain juga, nggak peduli perasaan sendiri juga gitu. Kelihatan dengan hahaha aja, walaupun ya tadi misalnya sudah melanggar boundaries, sudah kemana-mana lah pokoknya gitu. Betul. Tahan nih berarti si ya. ini bisa makin kita kupas. Betul.
betul. Jadi nggak cuma Oke. di repress gitu atau nggak cuma diubah secara instan gitu ya. Dianggap selesai kalau udah bisa senyum gitu. Iya, Berarti tapi berarti ada ininya juga ya. Ada resep mengenali perasaan. betul, betul. Nanti kita bahas khusus kali ya. Iya Ini bener. berkaitan dengan Makasih. kebaperan. Oke, habis si perasaan. Nah, habis Ada perasaan ada apa persepsi. lagi? Ada Persepsi. persepsi. Nah, persepsi ini lebih kepada pemahaman kita, ya, opini kita, cara kita memandang kehidupan ini, cara kita memandang diri kita sendiri, atau pendapat kita terhadap orang lain gitu. Nah, itu masuk dalam persepsi gitu ya. Jadi pola pikir kita, apa yang membuat kita menilai segala sesuatu gitu ya, itu masuk ke persepsi. Wah, ini ada rame juga nih kita nih. Saya baca pecandu mie goreng gue langsung Iya, makanya saya langsung, bayang, wow, langsung pecandu mie bayangannya. goreng kuah. Halo, saya pecandu mie goreng aja gitu, nggak pakai kuah. Lucu juga kalau pakai kuah ya, enak Saya mie goreng kayaknya. dan mie kuah loh. Hah? Dan Bener, bener, bener. Oke, oke, jadi persepsi. persepsi, opini kita. Nah, ini kan barusan kita mengutarakan opini kita terhadap pecandu mie goreng kuah gitu ya. Dan jadi masuk ke pola pikir kita dan secara tidak sadar mempengaruhi fisiologis kita di mana mulut langsung berair gitu ya, langsung pengen makan mie goreng gitu. Nah, ini jadi ada kaitannya nih kalau bahas gunung es dari persepsi, perasaan, fisiologis gitu ya ke apa perilaku nih jadi saling terkait gitu, jadi saling apa namanya berkesinambungan, ber apa ya ada kaitannya lah intinya. Nah, ini dia senyum, halo, gitu. Nah, persepsi ini sebetulnya kalau persepsi ke diri sendiri ya, persepsi kita terhadap diri sendiri ntar nembusnya di lapisan yang lebih dalam namanya lapisan aku gitu. Ntar Oke. kita akan bahas ke situ ya. Jadi persepsi kita terhadap diri kita sendiri berdasarkan pengalaman-pengalaman kita, berdasarkan relasi kita dengan orang tua misalnya, relasi kita dengan teman gitu. Nah, jadi ini yang menyebabkan satu kejadian misalnya dibully gitu ya menjadi tidak simple gitu ya karena pendapat orang lain terhadap diri kita itu mempengaruhi pendapat kita terhadap diri kita sendiri kan. Jadi satu kejadian di mana yang sebetulnya ada orang mengucapkan kata-kata tidak mengenakan ditujukan kepada diri kita, tapi karena kita punya persepsi, kita punya perasaan, sehingga muncullah gitu ya dari persepsi ini muncullah keyakinan terhadap diri karena ada orang lain berpersepsi tentang kita gitu. Jadi wah, jadi kayak ini ya, kayak lalu lintas gitu. Weh, weh. Bener. Nah, ini menarik karena Satir punya quote gitu ya dalam bukunya ini ada quote yang sangat menarik dan sangat berpengaruh dalam hidup saya juga. Uh, dia berkata bahwa jangan biarkan persepsi orang yang terbatas mendefinisikan siapa kita. Nah, itu dalam banget sih. Jadi persepsi orang lain terhadap kita itu sangat terbatas. Sama kayak persepsi kita terhadap orang lain juga sangat terbatas sebenarnya. Jadi kita nggak bisa langsung menjudge, menjustifikasi gitu ya, menggeneralisasi gitu. Apa namanya, satu hal lah kepada orang lain atau satu pemikiran kita, satu asumsi kita gitu ya. Kayak misalnya berkaitan juga dengan perasaan takut gitu ya. Kalau kita takut melakukan sesuatu gitu ya, kita kan berpersepsi bahwa ntar bakalan begini, ntar bakalan begitu gitu ya. Hasilnya adalah rasa takut. Tapi ya itu persepsi kita terbatas, belum tentu nanti kejadiannya sama seperti yang kita bayangkan ya kan. Gitu. Jadi ada kaitannya dengan persepsi ini membantu kita meregulasi emosi kita. Gitu. Jadi ada kaitannya nih. Persepsi membantu kita meregulasi emosi, sehingga emosi ini keluarnya jadi ke tindakan atau perilaku kita gitu. Jadi secara tidak langsung persepsi kita akan menentukan tindakan kita gitu dan apa namanya termasuk juga perasaan kita dalam melakukan segala sesuatu. Gitu. Itu persepsi. Menarik Segitu sekali kuatnya. nih. Oh, Maya segitu Iya. kuatnya. Orang kadang-kadang kan ya Dan tadi
tidak pakai pikir dua kali menyampaikan pendapatnya, persepsinya, opininya gitu ya. Mm-mm. Padahal Iya, tadi benar. pikirannya bisa sampai sedalam itu gitu kan, membentuk Betul. seseorang pun gitu. Berarti Iya, sebenarnya juga bisa bisa ini lagi ya, maksudnya dibahas ya memang khusus. cari ini banget. memang memang Benar memang memang dan nggak bisa dibahasnya, nggak bisa sedikit sedikit gitu kan. Cuman karena betul, kita sekarang betul. fokusnya ke gunung esnya, berarti si Ya, setiap ada tadi ada satu kejadian akhirnya tadi dia meresponnya dengan stansinya gitu, terus betul. perasaannya Muncul juga, perasaannya perasaan. muncul, terus persepsi dia terhadap kejadian itu kayak apa. Berarti lanjut Betul. nih, setelah si persepsi dia udah mempersepsikan kalau Iya. kejadian itu A, tapi dalam satu kejadian itu dia bisa banyak persepsi juga kan ya. Ada mungkin satu persepsi pertama yang muncul secara instan gitu ya. Oke. Ini kenapa ya? Ini orang nggak suka kali ya. Terus kita berusaha mengcounter persepsi itu. Ah, nggak juga kali, coba cek dulu. Mungkin bukan kayak gitu gitu. Terus terada banyak asumsi lain yang mengikuti gitu kan. Ah, tapi kalau dia emang nggak niatnya gitu, nggak kayak gitu gitu. Kemarin dia nggak kayak gitu. Nah, mulai deh makin banyak kan asumsi-asumsi yang berkaitan dengan apa pendapat kita atau persepsi kita yang terbatas itu. Ini ada Teh Yes. Rita nih. Nah, ini coach dari Indonesia NLP Society. Nah, ini ada kaitannya juga karena satir menginspirasi John apa Grinder siapa sih Benar. namanya Bandler ya Bandler sama lupa. Dan dia itu apa namanya bahas khusus tuh NLP tuh bahas khusus tentang persepsi. Nah, jadi NLP, CBT gitu ya, dia bahas khusus tentang persepsi. Nah, di satir apa itu? Di satir ada khusus juga kita bahas persepsi yang bisa didalami dengan tadi dari NLP gitu atau dari CBT juga. Oke. Siapa itu Oke. anaknya? Dia memfoto dengan flash kan langsung cheat ya, eventnya nih kalau gunung es langsung terganggu nih. Nah, gimana gimana? Coba Gunung boleh es boleh langsung boleh. terganggu ya. Betul betul. Kita Aduh. secara nggak sadar ya langsung reaktif ya. Apa namanya menghadapi satu kejadian gitu dan apa namanya itu oke banget loh Fem langsung langsung bisa sadar tentang gunung es gitu udah jadi Iya. lifestyle deh kayak buat Fem ini. Yes. Kirain tadi Oke. ada geledek atau ada apa gitu. Ada geledek, tapi abis itu respon mukanya nggak cuma kaget gitu, ada marah juga, berarti bukan geledek. Bukan geledek, karena nggak mungkin melototin geledek gitu ya. Aduh, lucu. Ya Oke, berarti Allah. kalau Oke, si oke. persepsi ini berarti nanti ada bisa sampai overthinking juga dong ya akhirnya ya. Iya, bisa, bisa, bisa bahas sampai ke situ tuh, overthinking, Oke. terus terlalu banyak berasumsi gitu ya, Hmm. terlalu banyak menggeneralisasikan sesuatu gitu, itu juga bisa tuh bahas sampai ke situ, persepsi. Nah, kalau CBT juga banyak tuh mengupas tentang persepsi gitu. Kalau satir tuh dia lebih kepada dia menciptakan satu metafora dengan banyak lapisan dan dia memperbolehkan gitu, memperbolehkan orang memasukkan informasi lain dari pendekatan lain yang berkaitan dengan persepsi gitu. Jadi Oke. memperkaya. Jadi satir tuh hanya apa namanya susunannya gitu. Nah, cara konselor menggunakan gunung es ini atau cara orang memahami dirinya terhadap gunung es diri gitu juga bisa menambahkan atau memperkaya dengan informasi yang berkaitan dengan persepsi gitu. Wow. Berarti sebenarnya si metode ini kalau kita gunakan itu berarti dia memang kaya banget ya, nggak rigid gitu dengan step satu dua Betul, tiganya. Gitu. betul, betul. Justru malah Dia nggak, dia bangun kerangkanya gitu kan, biar betul, betul, jelas arahannya. Jadi semacam mau nulis sudah punya kerangka karangannya nih. Jadi mau sesi betul. konseling kita udah punya kerangkanya nih. Mau ngomong apa Mm-mm, nanti sama betul.
mau gali apa dari klien gitu ya, dari konseling gitu. Betul, Oke, turun betul. lagi nih. Habis si persepsi masih Siap. ada berarti ya? Ada namanya harapan. Nah, ini orang Kalau dia nggak orang punya hidup. harapan, Iya benar. harapan Orang hidup cemas. itu hidup jadi berwarna karena punya harapan ya kan. Orang bertahan pada sebuah relasi karena masih punya harapan ya kan. Kalau udah nggak ada harapan mah ya bubar jalan gitu kan. Tapi masih mau bertahan, masih mau berelasi berarti karena ada harapan. Nah, harapan juga membuat kita ya tetap pada satu situasi memperbaiki relasi, misalnya ya nggak hanya dalam hubungan ya, misalnya hubungan pertemanan gitu ya, hubungan suami istri misalnya, hubungan dalam pekerjaan gitu juga ya. Jadi kita melakukan pekerjaan kita ya karena kita punya harapan kan dalam melakukan pekerjaan ini akan ada sesuatu yang kita dapatkan. Nah, terkadang kalau Sama harapan harapan ini jadi tapan dulu, cie tapan tuh kan ya tapan. main. Oke. Okay. Berarti harapan ini sebenarnya nggak cuman kalau si gunung es ini nggak cuman keluar aja kan, berarti harapan itu juga kadang banyak Betul. tentang harapan diri gitu kan ya. Betul banget. Betul banget. Jadi nggak hanya harapan ke orang lain gitu ya. Kita berharap orang lain melakukan sesuatu. Tapi di balik itu kita berharap dengan sesuatu itu kita bisa merasa sesuatu gitu kan. Wow. Kita berharap orang lain baik sama kita. Supaya kalau dia baik ya kita merasa kita orang yang baik juga gitu ya. Atau kita orang yang diterima lah misalnya gitu. Jadi ada Jadi kaitannya semua ini dalam sebuah relasi gitu, selalu ada tektokannya. udang di balik bakwan. Enggak juga Iya sih, kadang benar. ada jagung, kadang ada Iya wortel gitu ya. benar. Nggak hanya udang gitu ya. Nggak ada udang ternyata gitu. Mungkin yang kali ini nggak pakai udang, Betul. tapi pakai yang lain. Betul. Nah, ini Terita nih, tetap hati-hati dalam menetapkan harapan karena rasa kecewa biasanya hadir saat kenyataan tidak sesuai harapan. Refleks nunduk, self Plak. self plug. Bener banget. Kalau di satir nih ada 5 cara apa namanya ya, mengendalikan harapan gitu. Jadi harapan itu tidak hanya dilepaskan supaya kita tidak merasa kecewa, tapi ada 4 lainnya gitu ya. Nanti kita bahas khusus mungkin ya. Ada lagi Ada tuh. 4 Tapi ya gitu. Ada berarti 4 cara sebenarnya lain. si harapan ini juga harus disadari ya. Karena kan kadang-kadang ya tadi kan Betul. ngarep-ngarep tuh nggak pernah, gue nggak ngarep apa-apa kok, gue cuman maunya bedanya apa. Atau aku yang Oh, buffering. nah, Oke, betul. Betul. Jadi sangat berkaitan gitu dengan kemampuan kita untuk menyadari itu atau membawa harapan ini jadi satu hal yang eksplisit gitu. Kadang kan harapan ini disimpan sendiri ya. Terus berharap orang lain bisa baca pikiran kita, bisa ngertiin gitu tanpa kita perlu ngomong. Enak banget ya kalau kayak gitu. Tapi jadinya pacaran sama dukun aja atau berelasi sama dukun juga belum tentu ya kan bisa langsung baca dengan precise gitu, dengan tepat gitu ya kan. Jadi bisa ya jadi lagi betul, membaca jadi kuotanya habis. iya benar. Nah, harapan ini ada yang implisit, ada yang eksplisit, ada yang realistis, ada yang nggak realistis gitu ya. Misalnya kalau nggak realistis itu kita pengen semua orang suka sama kita gitu. Kita pengen semua orang setuju sama pendapat kita, ya itu nggak realistis gitu. Kenapa? Karena ya pasti ada yang nggak setuju gitu. Seberapa puluh juta orang di dunia ini masa semuanya bisa setuju gitu kan? Gitu. Jadi tidak realistis. Kadang-kadang kita punya harapan gitu dan apa namanya belajar mengecek apakah harapan kita realistis atau enggak berkaitan dengan melepaskan tadi, apakah kita sanggup melepaskan harapan yang tidak realistis itu atau mau dikejar terus dengan berbagai macam harga yang harus dibayar gitu ya, pengorbanan yang harus dibayar gitu. Karena ada loh orang pokoknya saya maunya sama si A gitu, saya nggak mau kalau sama orang lain gitu, nggak mau sama cowok lain atau cewek lain, maunya sama si A ini sampai janur kuning melengkung atau apa sih bilangnya kalau
Iya, harus gitu. Nah, itu kan ya nggak realistis juga ya. Atau Apa namanya? kalau saya Atau nggak apa, dapet, Pep? siapapun nggak boleh dapet gitu ya. Iya, nah itu benar. Benar, itu harga yang harus dibayar oleh orang lain gitu. Oke. Benar, benar, benar. Sekilas infonya berarti nih Seru. buat sobat KSI yang ngerasa masih sulit melepaskan harapan, belum bisa memproses harapan-harapan yang apa tadi kita istilahnya yang tidak realistis gitu ya. Tidak realistis. Kita punya layanan konseling individu. Benar. Ya kan? Betul. Cakep kan? Bagus. Buat yang Cakep merasa banget kesulitan Pep. memproses harapannya tuh, nggak usah bingung-bingung sekarang. Betul. Kita Betul. KSI bisa bantu memfasilitasi sobat sama dinamika internalnya biar harapan Betul. ini jadi lebih membumi ya, karena kita memang ada di Betul. bumi. Caranya gimana? Bisa klik Betul. link di bio ya. Betul. Itu udah langsung ya mengarahkan kepada mendapatkan bantuan. Pem, gue lihat reaksi lu, apa namanya, ekspresi muka lu. Ini banget PT sama anak lu ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Lanjut. Oke, harapan. Nah, salah satu tadi ya, selain harapan itu dilepaskan, sebetulnya kita bisa bantu orang untuk memenuhi harapan lewat dambaan, gitu ya. Dambaan ini layer yang lebih dalam nih. Layer di mana seperti harapan ya, tapi sifatnya lebih universal gitu. Jadi misalnya kita berharap orang mencintai kita. Oke, berarti mencintai itu lebih kepada dambaan, bukan hanya harapan gitu. Saya berharap orang mencintai saya, atau saya berharap pasangan saya mencintai saya. Caranya adalah dengan misalnya gitu ya, sentuhan fisik. Nah, ini berkaitan dengan five language of love misalnya gitu ya, sentuhan fisik. Nah, sentuhan fisik ini adalah adalah masuk di harapan tadi gitu ya, tapi keinginan untuk dicintai itu masuk kepada dambaan, karena semua orang di dunia ini pengen dicintai ya kan, semua orang di dunia ini, jadi lebih universal sifatnya. Nah, tadi salah satu cara untuk membantu orang mencapai harapannya gitu ya, selain dilepaskan kalau misalnya tidak realistis gitu ya, bisa juga mungkin ini realistis sih harapannya gitu ya, tinggal mungkin mengubah caranya atau melihat dengan cara yang berbeda tapi dipenuhi lewat dambaannya gitu. Misalnya mungkin pasangan itu cinta sama kamu gitu ya, tapi mungkin caranya aja yang beda gitu. Kalau dia pakai cara yang lain, kamu bisa terima nggak kalau memang betul dia cinta sama kamu gitu. Jadi dambaannya kan kena kan, cinta terpenuhi, kebutuhan untuk dicintai gitu. Tapi belajar untuk melihat bahwa dengan cara yang berbeda atau harapan yang berkaitan dengan harapan juga gitu. Tidak dengan cara yang sama intinya gitu. Karena kalau Begitu. kalau nggak sesuai sama yang diharapkan nggak kelihatan gitu ya biasanya ya, walaupun tadi Betul. sebenarnya yang dibutuhkannya dapet, yang dibutuhkannya diberikan, tapi kalau Betul. caranya nggak sama akhirnya itu nggak kelihatan. Dan lewat Betul. si sadar gunung es ini itu yang kita membantu diri sendiri gitu ya buat melihat Betul. gitu. Betul, karena banyak sekali orang, maksudnya permasalahan orang itu berkaitan dengan harapan, berkaitan dengan dambaan gitu. Jadi kayak misalnya kemarin kasus ini mahasiswa yang mati-matian gitu ya, mengejar rasa dicintai dari orang tuanya gitu ya, dan ingin supaya orang tuanya berkata, "Nak, Bapak bangga loh sama kamu," gitu. Nah, Bapak bangga sama kamu itu kan cara ya, cara untuk si anak ini merasa bahwa dia dicintai, atau harapan berkaitan dengan dambaan gitu ya, dia merasa dicintai atau dambaannya itu dicintai kalau caranya atau harapannya itu adalah dengan bapaknya ngomong kata-kata seperti itu. Tapi kalau dicek lagi gitu ya, emang bapak nggak sayang gitu ya, nggak sayang gitu, oh yang bayarin uang sekolah siapa? Bapak. Ya itu kan bukan sayang gitu. Sayang itu hanyalah kalau bilang Bapak bangga. Oh, oke. Mulai dirubah lagi cara melihatnya gitu. Cara persepsinya gitu ya, digali lagi gitu. Jadi
sangat semua permasalahan dalam diri orang gitu ya sangat berkaitan dengan kebutuhan untuk memenuhi dambaan ini gitu, merasa dicintai, merasa diterima gitu ya, merasa dihargai, dihormati, diakui gitu ya, diinginkan. Nah kemarin bahas itu ya, diinginkan gitu. Jadi ini jadi hal yang sangat mendalam sih, kalau apalagi di dalam gunung es ini kan bagian yang lapisan yang udah mulai dalam gitu ya, lebih dalam daripada harapan. Oke, kita lanjut mungkin. Ini udah mau 1 jam udah ya kan, masih ada lagi. Iya benar. Masih ada lapisan 2 lagi ya kan. Betul. Ini iya di bawah dambaan itu ada namanya lapisan self gitu ya, atau aku gitu ya. Betul. Sebenarnya agak rancu sih ya, self itu nggak, menurut saya kalau secara bahasa beda sih sama aku gitu ya. Aku tuh kayak ego gitu ya, tapi self tuh lebih dalam daripada hanya sekedar ego gitu. Diri. Ya kayak kesadaran diri. Iya, diri sebenarnya. Nah, aku ini lebih kepada identitas kita, value yang kita punya, belief atau keyakinan kita yang kita pegang gitu ya. Nilai-nilai hidup. Nah, value kan nilai hidup ya, nilai hidup yang kita percaya gitu ya. Berkaitan juga dengan budaya kita, berkaitan dengan keyakinan kita gitu ya, misalnya agama kita, atau juga berkaitan dengan banyak hal sih, kita pola asuh gitu ya, pola asuh orang tua kita itu kan sangat menentukan kita melihat diri kita seperti apa gitu. Jadi sisi aku ini adalah gambar diri, adalah self gitu ya, bagian yang berkaitan dengan identitas kita gitu. Berkaitan dengan identitas kita, intinya seperti itu. Nah makanya tadi pas kita bahas persepsi itu ada cara kita melihat diri kita, cara kita berpendapat terhadap diri kita sendiri, ada kaitannya dengan gambar diri atau self ini, atau si lapisan aku gitu ya. Jadi nyambung ke sini gitu. Nah lanjut kita di bawah self. Lanjut di bawahnya self. Lanjut, di bawah self ini adalah lapisan yang ditambahkan oleh Pak Sukirno Taryadi ya, itu adalah lapisan spiritualitas. Nah, lapisan spiritualitas ini berkaitan dengan keyakinan kita, tapi lebih dalam gitu ya, keyakinan yang tidak bisa kita kendalikan gitu, keyakinan terhadap pencipta kita, bagaimana makna hidup ini ya, makna hidup atau gambar diri tadi ada kaitannya dengan relasi kita kepada pencipta kita, relasi kita kepada yang maha gitu ya, yang punya kekuasaan lebih daripada kita gitu, dimana kadang kita punya satu harapan, tapi harapan kita misalnya di luar berjalan atau kejadian itu berjalan di luar kuasa kita, di luar kendali kita gitu ya. Jadi spiritualitas ini menguatkan sebetulnya, lebih kepada jadi hal yang menjadi kita bilang ya, satu alasan terdalam kenapa hidup kita jadi bermakna gitu. Kenapa kita melakukan pekerjaan kita penuh dengan amanah gitu ya. Jadi pekerjaan gitu ya, kalau tadi ada kaitannya dengan harapan gitu ya, tapi perform gitu ya, kalau perform itu bahasa Indonesianya, kalau pusing gitu, menampilkan, menunjukkan gitu ya, iya benar, menunjukkan kinerja kita gitu ya, bukan hanya kita pengen dapat apa yang kita mau gitu ya, bukan hanya untuk memenuhi harapan saja gitu ya, tapi lebih kepada sebuah tanggung jawab spiritual gitu ya kepada pencipta kita misalnya. Itu kan jadi membedakan ya, orang yang hanya kerja ya udah mulai jam 8 selesai jam 5 gitu, yang ya udah ini ikutin aja bosnya maunya apa, yang penting saya mah dikaji udah selesai gitu, sama yang melakukan dengan tanggung jawab, melakukan karena ini amanah, melakukan karena supaya hidup ini bermakna, ada manfaatnya gitu. Jadi beda sih muatannya gitu.
Oh, oke, sudah remindingnya sudah muncul itu mundur. Oh ya, oh ini ada Ibu Hesi, ada Bella Arsita. Wah, Iya, rame nih kita ini nih. berhubung sudah mundur buat sudah hitung mundur buat sobat yang penasaran ya bisa pantau terus Hmm. sosial media KSI ya IG-nya, YouTube